Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dengan dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah, ME, dari kelompok 1. Di era digital saat ini, kita bisa melakukan transfer, cek saldo, bahkan membuka rekening hanya melalui smartphone. Tapi, pernahkah kita bertanya, sistem apa yang bekerja di balik semua itu? Jawabannya adalah Core Banking System atau CBS. CBS merupakan sistem inti yang menjadi tulang punggung operasional bank. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu CBS, bagaimana evolusinya dari sistem manual hingga modern, dan apa saja komponen utama dalam arsitekturnya. Secara teknis, Core Banking System atau CBS adalah sistem perangkat lunak utama yang digunakan bank untuk mengelola seluruh data transaksi secara terpusat. Dalam buku Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia, CBS termasuk dalam kategori Core System, yaitu sistem inti yang menjadi fondasi seluruh layanan perbankan. Selain itu, CBS juga disebut sebagai System of Record. Artinya, sistem ini menjadi sumber data utama yang harus akurat, aman, dan stabil. Secara teknis, CBS memiliki beberapa karakteristik penting. Terpusat, artinya semua data nasabah disimpan dalam satu sistem utama, mampu memproses transaksi secara real-time, terintegrasi dengan sistem lain melalui API, memiliki tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi. Sementara itu, secara operasional, CBS adalah sistem yang digunakan bank untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya, membuka rekening nasabah, memproses setoran dan penarikan, melakukan transfer antar rekening, mengelola kredit dan pinjaman. Semua layanan yang kita gunakan, seperti mobile banking dan teller, sebenarnya terhubung langsung ke CBS. Jadi, bisa disimpulkan bahwa CBS adalah jantung dari sistem perbankan. Jika CBS terganggu, maka seluruh layanan bank juga akan ikut terganggu. Perkembangan Core Banking System tidak terjadi secara instan. Sistem ini mengalami evolusi panjang dari sistem manual hingga digital modern. Tahap pertama adalah era manual. Pada masa ini, semua transaksi dicatat secara manual menggunakan buku besar. Data nasabah disimpan di masing-masing cabang, sehingga tidak terintegrasi. Prosesnya lambat, rawan kesalahan, dan tidak efisien. Tahap kedua adalah era komputerisasi awal. Bank mulai menggunakan komputer, tetapi sistemnya masih terpisah antar cabang. Artinya, data belum terpusat dan belum bisa diakses secara real-time, meskipun lebih cepat dibanding manual. Sistem ini masih memiliki keterbatasan. Tahap ketiga adalah munculnya Core Banking System. Pada tahap ini, bank mulai menggunakan sistem terpusat, di mana semua data nasabah disimpan dalam satu database utama. Hal ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi di cabang mana saja. Sistem menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Namun, seiring perkembangan teknologi digital, kebutuhan bank juga semakin meningkat. Bank harus mampu menyediakan layanan seperti mobile banking dan internet banking. Masalahnya, sistem CBS lama atau yang disebut legacy system seperti IBM AS400 memang sangat stabil, tetapi kurang fleksibel untuk pengembangan fitur baru. Untuk mengatasi hal ini, bank memasuki tahap keempat, yaitu era digital banking. Dalam tahap ini, bank mulai mengintegrasikan CBS dengan teknologi baru menggunakan API dan middleware. Dalam buku dijelaskan bahwa transformasi digital bank sering dimulai dari core system, atau dikenal dengan konsep digital to the core. Artinya, perubahan tidak hanya terjadi di tampilan aplikasi, tetapi juga pada sistem inti seperti CBS. Saat ini, CBS modern bersifat lebih fleksibel, cepat, dan mampu terintegrasi dengan berbagai layanan digital, seperti fintech dan e-wallet. Dalam implementasinya, Core Banking System tidak berdiri sendiri. Ada beberapa komponen utama yang membentuk arsitektur CBS. Pertama, Core System itu sendiri. Ini adalah sistem utama yang menangani data nasabah dan transaksi bank. Sistem ini harus stabil, aman, dan mampu menangani volume transaksi yang besar. Kedua, middleware. Middleware berfungsi sebagai penghubung antara CBS
dengan sistem lain. Dengan adanya middleware, bank tidak perlu langsung mengganti sistem lama, tetapi bisa mengintegrasikannya dengan teknologi baru. Ketiga, API atau Application Programming Interface. API memungkinkan berbagai aplikasi, seperti mobile banking, untuk terhubung dengan CBS. Jadi, ketika kita melakukan transaksi di aplikasi, perintah tersebut dikirim ke CBS melalui API. Keempat, channel layanan atau front-end system. Ini adalah bagian yang langsung digunakan oleh nasabah, seperti ATM, mobile banking, internet banking, dan teller. Kelima, database. Database digunakan untuk menyimpan seluruh data nasabah dan riwayat transaksi secara terpusat dan aman. Dan yang terakhir adalah sistem keamanan. Komponen ini sangat penting untuk melindungi data nasabah dan mencegah terjadinya kejahatan seperti fraud. Sebagai kesimpulan, core banking system merupakan fondasi utama dalam operasional perbankan. Sistem ini telah berkembang dari sistem manual menjadi sistem terpusat hingga menjadi sistem digital modern yang fleksibel dan terintegrasi. Tanpa CBS yang kuat dan modern, bank tidak akan mampu bersaing di era digital saat ini. Jadi, di balik kemudahan transaksi yang kita nikmati setiap hari, terdapat sistem kompleks yang terus berkembang, itulah core banking system.